di mana-mana nih katanya ngejodohin Amina sama Rayanza. Soalnya dipikir-pikir kayaknya kita emang harus deh Kak, kayak Betul. walaupun kadang cewek itu me time sama cowok beda. Orang Nagita Slavina ada waktu kayak gitu nggak? Kadang-kadang tuh kita tuh cuman sebagai perempuan cuman ngeluh doang tapi lupa ngomongnya gitu. Iya. Kadang tuh dengan ada space tuh malah buat kita jadi kayak ada penasaran, terus kayak Iya, kangen deh. iya. Kan kalau kayak terus-terusan bareng tuh kayak Bingung gitu. Ya karena emang cowok memang tidak diciptakan untuk peka. Ngomong-ngomong kapan nikah, ini dari adik semua yang paling banyak kan udah ada dong yang beberapa yang kita tahu lah pacaran gitu, kayak misalnya kayak Tori, terus si Jiel juga pacaran. Kira-kira nih yang paling duluan nih siapa nih? Yang paling kira-kira yang duluan siapa? Yang paling unyu juga siapa? Kalau misalnya duluan kayaknya Jiel kayaknya nggak mungkin deh. Karena Jiel tuh kalau aku tanya, "Dek, kamu kapan mau nikah?" Aku kan cowok ya, nanti aja. Kalau adikku tuh gitu. Dia tuh kayak Jiel umur berapa sih sekarang? tahun 2000 tuh berapa ya? 22 ya? 22. Iya, 22. Dia beda 2 tahun doang sih kayak udah lah ngapain lah. Pacarnya juga masih kalau muda dalam ya? deket ini sih kata dia gak mungkin, aku gak bakal mau. Aku nanti aja kayak 6 tahun lagi gitu. Nungguin. Apa 5 tahun lagi terus gue kayak lo pacaran udah lama banget nanti. Ya udah enggak lah, udah santai gitu. Ya, belum Kalau Torik sih kayaknya dia pengen nikah, cuman nggak tahu ya. Maksudnya dia kadang tuh mau nikah, nanti kamu mau kapan nikah? Ya kalau aku sih ya nunggu ceweknya aja gitu. Jadi kayak ya tergantung lah gitu. Nah sekarang kalau ngomongin masalah tadi kita keluarga udah, percintaan udah. Ini ada juga yang mau curhatnya, ada bestie kita yang mau curhat soal ya nggak jauh-jauh nih soal-soal yang tadi nih, kita lihat nih curhatan. Hai Besti, kenalin nama gue Farah dan gue sekarang lagi bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Banten. Jadi gini Besti, karena pekerjaan gue akhir-akhir ini lagi padat banget, gue jadi butuh waktu untuk me time atau waktu untuk gue sendiri. Cuman masalahnya pasangan gue ini gak pernah mau membiarkan gue sendiri atau selalu ada untuk gue. Sebenarnya hal itu bagus, cuman terkadang kita masih butuh waktu untuk sendiri atau me time. Gimana caranya biar gue menyampaikan hal ini ke pasangan gue tanpa menyakiti perasaan dia? Mohon jawabannya Besti, terima kasih. Gimana Loli? Biasanya gimana sih kalau misalnya kayak, pernah gak sih? Pasti kita pernah dong. Iya, pengen me punya time gitu me time ya. gitu kan, gitu. Ya kalau aku sama Ati sih dari awal, dari pas sebelum nikah memang udah komit gitu, maksudnya kayak ya awal-awal, tapi aku kayak juga pernah kayak, emang kenapa sih kamu pengen me time, kamu mau ngapain? Sempat ada curiga. Cuman setelah dipikir-pikir kayaknya kita emang harus deh Kak, kayak Betul. walaupun kadang cewek itu me time sama cowok beda. Mungkin kalau cowok ya dia mungkin mau boys time ya nggak tahu gitu loh. Kalau kita kan cewek ya me time kadang bisa aja kayak spa. Goler-goler di kamar aja udah me time, udah me time Iya. gitu. Jadi ya kalau aku ya ngomongnya mungkin jangan kayak aku mau me time, jangan gitu kali ya. Ya mungkin lebih kayak, sayang kamu gak mau pergi sama teman-teman kamu? Iya sama. Gitu kan, jadi nggak jangan kita kayak, aku mau me time gitu. Enggak kayak, kamu gak mau pergi sama teman-teman? Nanti kayak, oh ya aku mau, kalau Ata ya gitu, kamu gak mau pergi sama teman-teman? Oh ya aku hari ini mau, ini ya ada ulang tahun gini. Oh ya udah oke. Kalau nggak cari-cari waktu gitu kan. Iya, selang-seling ini mumpung pasangan kita lagi kerja gitu. Gue tahu nih kerjanya sampai malam ya gue melipir gitu. Iya kayak gitu. Kalau aku sih lebih baik gitu. Jadi kan nggak mungkin menyakiti hati dia juga ya. Sambil juga mungkin bisa diomongin dengan di waktu yang enak gitu kan ya. Misalnya lagi dinner berdua kayak gitu, lagi santai, lagi ngobrol chill aja kayak, kita pengen gak sih kayak kamu pergi sama teman-teman gitu. Iya, aku juga ini yuk kapan-kapan kita satu waktu yuk, biar bukannya nggak pengen bareng-bareng, cuman kan kadang-kadang mungkin kamu juga perlu waktu sama teman-teman gitu. Cuman gue pernah punya pengalaman sih dulu juga punya pacar yang ngikutin terus gitu. Ngintilin gitu? Bukan ngintilin ya dia ngintilin sih lebih tepatnya, enggak ya? Pokoknya ya senang aja gitu, nggak jemput gitu, apalagi pokoknya bareng terus gitu. Kebetulan gue juga emang orangnya nggak bisa digituin gitu. Oh, emang nggak terlalu suka nggak terlalu gitu. suka yang gitu terus, yang kayak gitu. Iya. Ya emang harus ada space gitu. Karena kadang tuh dengan ada space tuh malah buat kita jadi kayak ada penasaran, terus kayak kangen deh. Iya. Kan kalau kayak terus-terusan bareng tuh kayak bingung gitu. Kadang-kadang jadi nggak ada kayak yang nggak ada yang deg-degannya lagi gitu kan. Iya, kadang-kadang istilahnya masalah kecil aja tuh kayak misalnya gini, kalau kita bareng terus gitu, nonton TV bareng, terus kan kadang-kadang kita punya selera masing-masing ya. Apalagi kalau gue tuh biasanya kalau sama suami ya udah suami maunya yang apa dulu. Tapi kan kadang-kadang kita pengen juga nonton drakor, pengen nonton apa gitu. Ya harus nungguin misalnya dia pergi kerja dulu, gue baru kan gitu. Kalau ada di rumah terus gue kan nonton drakor dong gitu kan. Iya. Jadi kayak emang butuh
pengen goler gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita tuh kayak Tapi kayak seorang Nagita Slavina ada waktu kayak gitu nggak? goler. Iya. Ada dong. Oh kakak ada? Ada biasanya kayak Aku suami. pikir kakak kayak sibuk parah gitu. Ya lumayan, tapi ada juga waktunya gitu kayak. Walaupun nggak seharian ya kayak cuma. Ya nggak seharian gitu, kayak harus cari waktu yang bener-bener aduh gue kayak pengen goler banget nih gitu. Tutup aja pintu kamar gitu, jadi nggak ada yang berani ketok. Kalau Oh, gitu. pintu kan udah nggak ada yang bisa ganggu. Iya, bener-bener. Tidur aja gitu. Nah gitu-gitu kan enak, pengen kadang-kadang cuma pengen goler nonton, bengong gitu kan enak Enak ya. Kadang kalau aku tuh karena suka bosenan gitu kak, diem gitu kayak aduh ngapain ya. Kadang gini aku pergi. Ya itu ada juga sih Kadang gitu. perginya kalau ya perginya walaupun aku kadang cuman ke rumahnya bunda atau ke rumah minggu, yang penting kayak keluar rumah gitu Iya, loh. Kayak pengen butuh keluar- kayak lihat yang pengen lain lihat kayak apa gitu ke gitu. supermarket. Iya, Iya, kayak kadang-kadang gitu. gue juga pengen kayak gitu sih gitu. Tapi by the way ngomong-ngomong soal love language, ada nggak, lo tau nggak sih love language lo apa? Kalau aku lebih ke physical touch sih. Yang dua, satu lagi Quality time. quality time. Iya. Semuanya sih sebenarnya kalau bisa. Iya, kalau bisa semua sih. Gue juga kalau bisa semuanya Sedangkan semuanya. kayak aku juga karena suka kayak tipikal yang kayak seneng deh kalau tiba-tiba dia chat kayak ngomong I love you gitu. Pengen gitu, cuman kadang kayak Tahu juga nggak juga gitu yes. ya. Bukan soalnya gitu aku Modelnya bilang, nggak gitu. Atta tuh orangnya nggak begitu, dia tuh Iya. cuek dan juga dia nggak peka. Cuman kayak ada lah satu waktu gitu kayak belum lama ini aku tuh kayak ngomong ke dia gitu berdua. Kayak akhirnya aku bisa kayak, karena kita kalau mendem sesuatu kan Iya, gak enak iya, juga ya iya, kak. iya. Jadi aku ngomong aja kayak sebenarnya aku tuh pengen deh gini. Terus gitu. terus dilakuin. Dilakuin, terus Oh, dia iya, kayak gemes kayak lucu gitu. Seneng, iyalah ya. berbunga-bunga. Tapi kadang-kadang mungkin apa ya? Kadang-kadang tuh kita tuh cuman sebagai perempuan cuman ngeluh doang tapi lupa ngomongnya gitu. Iya. Banyak banget yang kayak, "Duh, suami gue gini, pasangan gue gini-gini." Tapi coba deh diinget-inget ya, ngeluhnya sama orang aja apa ngomong diomongin gitu ke pasangan. Karena ada juga yang cuman ngeluhin ke temen tapi nggak pernah disampein gitu. Iya, kalau aku sih lebih ke kalau udah lama kayak ngendem, udah kayak aduh kayaknya udah nggak bisa lagi nih. Dianya masih tetap nggak peka. Pertama tuh aku diem tuh mau lihat kira-kira dia peka nggak ya. Ya karena emang cowok memang tidak diciptakan untuk peka. Tidak peka. Ya udah akhirnya ngomong kayak sini deh aku mau ngobrol. Kayaknya aku tuh pengen loh di gini. Walaupun kadang orang kayak mungkin Kak Gi agak risih kalau kayak ditanya kamu di mana, pulangnya berapa. Suka nggak digituin? Sometimes suka. Iya, tapi sebenarnya nggak terlalu suka gitu. Cuma kadang pengen kan digituin kayak Iya ada digituin, cuman kadang-kadang tuh juga kalau udah ini aduh gitu, jadi kayak bingung gitu kalau digituin gue. iya sih, ya cuman Iya kadang kan? kemarin aku tuh pengen digituin terus habis itu Akhirnya pas digituin. digituin terus kayak seneng tapi kayak ya udah kayak pengen ya udah Sekali aja. ya udah gitu kayak yang penting gue puas dengan lo gituin udah cukup Udah gitu. cukup. Tapi aku pernah dengar nih istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini biasanya berlaku terhadap suami-suami takut istri. Menurut lo gimana? Iya benar emang Lo kayak juga gitu. gitu nggak? Iya. Ya emang kalau ya emang kayak gitu nggak sih Kak? Kayak hampir semua cowok deh. Tapi sebenarnya memang pada dasarnya itu kan kalau suami itu nggak harus minta izin sama istri. Iya emang Iya kan? Jadi ya nggak salah juga gitu. Iya, Sebenarnya iya. dia nggak izin pun sebenarnya nggak FYI salah. biasanya. Iya kayak ya udah. misalnya aku mau ini itu kan sebenarnya pemberitahuan aja. Kita kan sebagai istri juga nggak ada juga kayak ngatur-ngatur. Iya nggak ada yang ngatur kayak ngapain. Paling lebih kayak kayaknya lebih baik gitu Iya, kan. iya bener lagi. Tapi kalau perbedaan dari dulu pacaran gitu PDKT gitu sampai sekarang nikah tuh paling besar tuh apa? Perbedaan terbesar. Ya dulu apakah sebenarnya jadi lebih romantis tiba-tiba jadi enggak pas nikah? Kalau aku ngerasanya kayak waktu dulu tuh dia kayak suka jemput gitu. Kadang kangen deh kayak iya, dijemput terus kayak ya yang gitu-gitu loh Kak kayak tiba-tiba sosok ngasih bunga gitu. Nah sekarang Dengar tuh ya Ca. enggak, ya kalau sekarang kan nikah ya udah maksudnya pulang juga ya ke rumah. Iya, mau ketemu dijemput juga, mau ngapain gitu. Iya kan kalau dulu mungkin kalau dijemput kan biar abis itu bisa main. Iya terus dulu gitu. tuh kayak kalau dijemput tuh kayak seneng banget dijemput. Terus sekarang kayak ya nggak dijemput ya udah deh gitu. Kangennya lebih kayak kangen yang pengen dijemput padahal kalau misalnya lagi main pengen dijemput juga gitu iya, kan. maksud aku kayak walaupun aku lagi pergi kemana kayak udah jemput aja gitu. Aku seneng yang lebih kangennya tuh yang kayak ya masa yang kayak gitu-gitu doang sih, bukan suatu yang gimana. Tapi nggak ada yang banget. signifikan Nggak, banget nggak, kan. lebih ke ya itu Tapi sepele-sepele kalau gitu. di telepon minta jemput juga pasti dijemput kan? Dia cuma kayak ya sayang ntar gitu. Ya, Kalau ya, dulu ya. kalau dulu gini, kamu kemana hari ini? Hari ini aku mau kesini. Ya Oh udah, iya kita ntar aku jemput ya, kayak ih nggak diminta mau jemput. Kalau sekarang tuh kayak sayang jemput dong. Oh iya ntar kayak nggak
kesel gitu. Gak dari hati gitu ya Iya, kayaknya. kayak, Ya. udah deh, terus kita juga jadi kayak udah deh nggak usah deh. Jadinya Iya kalau ya gitu kayak gitu kadang-kadang gitu. Dari tadi kita udah ngomongin Aurel sebagai seorang kakak udah, sebagai seorang anak udah, sebagai seorang istri. Nah sekarang kita mau ngobrolin Aurel sebagai seorang ibu. Ibu muda, nikah muda, punya anak muda. Iya muda banget ya masih. Kakak waktu itu punya 27 gue. Nah emang waktu itu emang pengen langsung punya anak kan? emang pengen gitu. Jadi emang pengen pengen punya anak. Kenapa pengen punya anak langsung? Karena kayak mungkin udah kebiasaan dulu punya adik kecil, kayak ada waktu itu kan waktu aku SMA deh, ada Arsy kan gitu. Jadi aku kayak seneng aja gitu. Jadi dulu tuh aku kalau sama Arsy tuh main bareng, masakin dia, nyuapin dia, terus kayak kadang mandiin dia, terus jemput dia sekolah. Jadi tuh ngerasa kayak punya anak gitu. Jadi pengen punya anak sendiri. Punya anak, gitu. Terus nanti ngebayangin kan berarti lo belum tua-tua banget ya, udah seumuran gitu kan, iya, udah bisa diajak main aku gitu terinspirasinya kan. sebenarnya dari bunda sih, kayak kalau bunda mau kan deket nih. Iya, aku tuh iya. pengen aku sama Amina tuh jadi kayak bestie gitu, kayak deket, Iya, bisa deket ngobrol banget. lagi cewek sama cewek bisa kayak Bener. tuker-tukeran gitu. Bener. Berarti abis ini langsung lagi. Kak Gigi dulu baru aku gimana? Iya Kan kita bareng kemarin. Iya, satu dong. lagi lah kan. Kak Gigi kan Lo mau punya banyak kan? Hah? Lo mau punya banyak apa enggak? Iya, Setelah saja. udah satu, kan waktu itu kan lo sama Atta kan ngotot banget kan, pengen banget punya anak banyak. Sekarang gue makanya sekarang banyak tuh bukan 4 aja tuh udah banyak ya nggak? Iya enggak, waktu itu kan Atta pokoknya mau banyak, mau langsung kembar apa segala macam. Waktu itu kan Atta Kalau kan kembar gitu kan. sampai sekarang dia masih tetap pengen kembar. Aku juga pengen kembar sih. Nah begitu udah punya satu, testimonialnya apa? Lo tetap mau punya banyak banget atau? Amazing sih ya. Mungkin kalau bapak kayaknya dia kayak Ya udah aja sih, mau dia banyak maksudnya juga. kan dia nggak 24 jam gitu. Kalau aku tuh kan Iya. bener-bener sama Amina gitu. Maksudnya kadang kalau bapaknya belum pulang kerja gitu kan, dia kan tipikalnya kerjanya sampai malam, Iya. kadang sampai pagi. Aku yang sama Amina kalau dia melek, tapi untungnya Atta kalau malam kalau udah dia bisa pulang pagi kan Amina kadang bangun kayak jam 3 gitu, jam 2. Ya bapaknya sih yang nyusuin gitu kadang tidur ya. Dia kayak ya fine-fine aja, yang apa punya. Tidur sekarang masih bareng? Bertiga di tengah. Iya, aduh pengen gitu terus sih. Pengen gitu sih. Iya emang bener, pengennya kalau pokoknya vaksinnya Soalnya cepet Seraphatan banget juga. waktu ya. Iya. Kayak tiba-tiba Amina udah 7 terus mau 8 bulan terus. Ini makanya aku si tuh Ade juga nyesel. tiba-tiba udah setahun gitu nggak berasa. Jadi kadang aku suka sedih nggak kalau ngeliat kayak Iya. kok cepet banget sih. Cepet banget, Terus aku Rafathar mellow udah gitu kadang Rafathar malam. udah 7 tahun. Rafathar Udah mau se-Arsy kan ya? preteen. Iya, udah mau mendekati ABG gitu. Tapi kalau Rafathar tidur nggak sama kakak? Nggak ya? Oh, Masih. bareng. Oh jadi kakak berempat gitu? Iya, kasur gue gede banget, jadi gue tambahin. Jadi kasur yang gede, terus tambahin kasur satu kecil gitu, jadi panjang banget. Ada gitu. mbak nggak? Enggak. Ya aku masih ada mbak. Adika, terus? Ya udah. Hah? Iya nggak apa-apa. Jadi kalau ini, Kalau apa? ya kalau misalnya ada urusan lain gitu, Ya enggak sih, kan dia di tengah anaknya. enggak mbaknya? Enggak gini loh, aku tuh dalam waktu seminggu, 2 hari atau 3 hari tuh berdua doang sama bapaknya. Nanti kayak berapa hari Amina di kamar gitu. Oh. Kemarin sosokan gitu kan, kayak susternya tidur di luar, terus kayak kitanya nggak kebangun. Terus Amina Apa? juga nggak bangun. Nggak dikasih dia juga nggak nggak pengen, dinenenin dia juga. juga nggak pengen nyusu gitu. Dan dia kalau dia kan udah nggak mau. Nggak mau nyusul Terus langsung. akunya kayak iya. ketiduran gitu. Biasanya kan aku nyalain alarm tuh kadang subuh bangun. Tapi sebenarnya katanya sih kalau misalnya dia nggak minta juga malam juga nggak apa-apa kok. Nggak apa ya? Nggak apa-apa, jadi bener-bener bisa tidur, kalau udah tidur yang lebih dari 5 jam itu udah berarti udah tidur through the night, udah tidur panjang gitu. Jangan diganggu gitu Ya katanya aku sih justru. kemarin udah ngomong kayak pokoknya kalau Amina udah agak gedean kayak udah mau setahun ya kita tidurnya literally bertiga. Soalnya kadang bapaknya kan pulangnya pagi ya. Iya. Kalau aku berdua sama Amina Iya. tuh aku kayak krik gitu. Kalau kakak kan Ya, enak enak, mungkin Mek. ada Mbak Lala gitu kan, mungkin dia nemenin dulu terus nanti dia mungkin turun. Kadang tuh udah kayak ketiduran udah ya udahlah gitu. Terus bapaknya juga kayak ya udah dia seneng juga rame-rame. Oh Kayak ya gue udah juga sini suka aja rame gitu. sih, gue juga suka rame. Nah kalau misalnya yang kasih nama tuh kemarin tuh siapa? Yang pilihin nama sama Amina, Hana, Nur atau yang milih siapa? Kalau Amina sih tuh dari papahnya. Amina tuh Amina kita terinspirasi dari nama ibu Nabi. Iya, ya kan? Siti Aminah. Siti Aminah. Terus Hana tuh itu waktu itu sampai pas aku lahiran tuh udah ada Amina, masih belum ketemu tuh haknya apa.
Karena kan pengen A sama H biar sama kan. Oh iya, gue baru ngeh lagi. Iya, terus kita tuh oh Aminah, oh iya kan gue jadi baru ngeh lagi. AHA gitu. Iya. Terus kita kayak gue baru ngeh lagi ya gitu, baru ngeh. Ya Allah. Jadi aku tuh kayak apa H-nya tuh apa? Kita tuh itu ada beberapa pilihan, ada 3. Terus kata bapaknya udah Hana, karena Hana kan artinya kebahagiaan gitu kan, kebahagiaan karena waktu adanya Aminah tuh kita tuh semua bahagia, keluarga semua bahagia jadi gitu. Nah kalau Nur tuh Cahaya. namaku, kan namaku ada Nurnya juga. Terus Ata nama papanya, udah gitu. Oh iya, Aminah, Hana, Nur, Ata. Nah kalau ngomong-ngomong soal Aminah nih, kita lihat dulu nih video gemesnya Aminah. Setiap hari gue kayak gitu. Aku setiap hari nih, misalnya baru kerja, baru keluar rumah setengah jam aja. Ngelihat dia di sosmed aja. Iya pengen video call. Mau pulang, video call langsung sus. Misalnya susternya nggak jawab. Iya Bu maaf, nih abis nemuin Aminah nyuapin apa. Aminah malah Aminah. Ada Bu ada. Iya gue kadang-kadang kalau kayak gitu suruh nyusul aja. Iya. Nyusul, ini berangkat gitu. Cuma kadang kayak kasihan gitu kalau aku. Iya sih, ya tapi kan? kadang-kadang ya udah nggak apa-apa deh gitu. Kalau misalnya deket gitu kadang-kadang gue nyusul. Soalnya yang gede udah nggak bisa tuh, yang gede udah nggak bisa, yang kecil. Iya ya mumpung udahlah bisa ya, ikut-ikut bisa ikut-ikut aja lah ya. Nah, kalau Aminah ini kan dari lahir udah terkenal juga kan. Masya Allah. Ya kan udah langsung jreng gitu kan. Nah, gimana sih tanggapannya gitu? Lo ngerasa anak lo ini kan sekarang ya semuanya orang suka gitu kan, ngeliat bayi gemes diposting sini diposting situ, ketemu orang diposting juga, rasanya gimana sih? Iya. Kalau dulu kan mungkin lo nggak digituin orang karena belum zaman sosial media ya gitu, jadi nggak terlalu gimana. Lo lebih yang santai atau ada gimana gitu? Ya aku sebenarnya santai aja sih, cuman kadang kayak misalnya waktu itu aku inget banget Kak Bella ya Kak Bella tuh sempet chat aku gitu kayak waktu Aminah lahir karena waktu itu kayak orang pada maksudnya posting dia apa gitu kan, sempet ngomong kayak Aurel sering doain Aminah ya karena kita kan takut harus dijagain gitu kan, takut ada orang iri atau apa. Jadi sekarang ya sebenarnya aku santai, cuman kadang aku juga kadang suka takut sih ya. Jadi kadang aku suka doain apa supaya nggak kenapa-napa juga. Iya, bener, setuju. Sebenarnya aku kayak ya kalau ada orang yang foto ada yang sayang sama dia, emang justru aku senang. Oh berarti banyak yang sayang nih sama Aminah gitu. Iya bener. Jadi kakak juga takut kan? Iya sama. Ya kayak... kita tapi sebagai seorang orang tua biasanya ya udah emang cara satu-satunya ya hanya doain gitu, doain. Nah banyak juga di mana-mana nih katanya ngejodohin Aminah sama Rayanza. Allah. Setuju kalau kita besanan ya? Tergantung anaknya ya nggak sih? Iya tergantung anaknya sih ya. Ya kalau lucu-lucuan sih nggak apa-apa ya. Kayak kemarin kita waktu pas abis arisan itu tadinya mau foto Aminah kan sama Ade. Cuman masih Rayanza kemarin sakit, sekarang sakit lagi. Pokoknya nanti kalau udah sembuh kita bikin photoshoot bareng. Lucu banget. Lucu gemes banget. Nah ada nggak sih hal yang kamu baru rasain dulu tuh misalnya kan kadang-kadang orang tua suka gini gitu terus suka nggak dengar gitu. Nah baru ngerasain sekarang udah jadi orang tua baru ngerasain, oh ya bener juga ya kata orang tua gue, oh gini nih caranya, rasanya khawatirnya jadi orang tua gitu. Iya makanya apalagi yang anakku tuh cewek kan Kak. Nah dulu aku ingat banget, dulu kalau aku dilarang tuh kayak ribet banget sih, makanya aku tuh dulu salah satunya pengen nikah tuh pengen bebas. Itu pengennya gue tuh bebas jangan diatur gitu. Itu memang semua kayak gitu gak sih? Iya, enggak semuanya. Itu salah satu memang menurut kayak gue ngobrol sama adikku kan psikolog kan. Iya. Dia itu salah satu pelarian orang-orang tuh kenapa pengen cepet nikah itu yaitu pengen bebas. Pengen bebas gitu. Cuma jadi kadang pas cari masalah lain gitu ibaratnya. Siapa sudah terjadi kadang kayak ih kangen deh kok gue dulu kayak gini ya gitu. Nah terus pas tahu ada Aminah cewek gitu, pas pertama kali aku tahu dia cewek kayak oh my god, aku kayak udah gitu papahnya kan tipikal orangnya tuh yang strict banget tuh. Kalau Ata tuh kalau udah sama anak cewek kayak anak gue nggak boleh ini, aku udah yang kayak ya Allah udah sayang kan dia masih kecil. Dia tuh udah yang kayak gini loh Kak. Aminah tuh nanti ada jam malam ya sayang, pokoknya dia harus pulang udah ini harus pulang jam. Aku bilang ih masih jauh ribet banget, aku bilang nggak apa-apa kan dia ntar temenan gini. Karena lo jadi ngerasain juga nggak dulu kalau diatur, aduh gue kayaknya kalau diatur juga nggak sanggup deh kayaknya. Terus abis itu bunda tuh kayak, nah kamu rasain deh punya anak cewek tuh kayak gimana. Bunda tuh kadang suka bingung ya, maksudnya kan
kadang kalau ibu tuh kan kita harus yang kayak di satu sisi kita nggak ya harus dengerin papanya, tapi satu sisi kita kan juga mau jadi best friend anak gitu. Jadi kita juga, aduh gimana ya gitu. Jadi aku ya sebenarnya agak-agak kayak merasakan dan ternyata kayak wah gila sih kalau jadi ibu tuh emang luar biasa banget. Kayak kita harus bisa jadi best friend, tapi satu sisi kita juga harus jadi lo harus hormatin gue. Kayak karena ada bapaknya juga yang harus didengerin kan. Tuh, ntar belum ada cekcok. Malah katanya orang tuh banyak ya Kak, kalau udah ada anak kan nanti katanya ada masalah beda lagi. Terus nanti orang tuanya kadang kalau pendapatnya beda malah jadi berantem. Yang bapaknya beda-beda lah ya. Iya. Jadi ya udah lah ya. Dijalanin aja. Kalau Atta sendiri tipikal biasanya yang bapak-bapak yang kayak gimana? Yang bantuin kah? Yang protektif kah? Atau yang kayak gimana? Atau yang bisa kan ada juga bapak yang bisa dititipin gitu. Kalau Raffi sih enggak ya. Ngajak main doang kalau dia, sama bikin nangis anaknya dua-duanya. Oh ya sama kok gitu juga kok Kak. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi ini aku bilang saya titip Amina ya, tapi nanti dia juga harus kerja. Jadi kayak gak mungkin. Ya dia tipikal yang protektif banget sih. Dan karena Amina cewek juga kan. Iya, terus Amina kan dia punya eksim tuh Kak. Jadi memang kulitnya tuh super sensitif. Alergian. Jadi kayak kadang kalau misalnya dia pakai celana atau rok pendek, terus misalnya kena sofa nih, ntar misalnya sofanya kotor, merah, gatal, luka gitu. Jadi itu dia kayak tuh makanya dengerin ya kalau misalnya aku tahu Amin tuh jangan dipakein gini nanti tuh. Jadi kayak udah aku bilang ya Allah, maksudku kayak masih kecil kan kasihan ya. Kayak kadang kita ngeliatnya sumuh ya kalau misalnya udah pakai ini dipakai ini lagi ada riuh gitu. Jadi makanya kadang di rumah ya udahlah, makanya kadang curi-curi pakai rok-rok gitu. Gemes, dari kecil gak kebayangin deh nanti gedenya dijagainnya kayak apa sama Atta ya kan. Itu nanti pinter-pinternya kita biasa sebagai ibu untuk netralin daripada nanti anak sama bapak berantem. Belum kakak lagi harus punya kayak sih gitu. Anak cewek biar kakak kayak Amin. Amin, satu lagi. Tuh ya yang ini agak gedean dikit dulu ya, baru dipikirin. Sundul jangan. Nah nih pertanyaan nih sebelum kita ngobrol-ngobrolnya selesai hari ini. Kak Aurel ada nggak pesan-pesan nih buat teman-teman di rumah, besti-besti di rumah yang mungkin punya cita-cita pengen nikah muda gitu kayak Aurel atau pengen pengen mencoba untuk nikah muda gitu. Tapi bener nggak sih berarti nggak pelarian juga dong ternyata gitu kan. Ya mungkin kalau buat teman-teman di luar besti-besti yang pengen nikah muda, ya karena beberapa kali tuh aku sempat ketemu sama teman-teman juga yang dia tuh takut akan nikah muda karena takut katanya nanti karirnya jadi turun apa segala macam. Padahal kalau kita nikah itu rezekinya akan jauh lebih banyak, kayak datang dari mana aja. Terus juga kalau menurut aku ya ngurangin dosa juga lah ya. Jadi kayak ya udah nikah aja gitu loh. Jangan pernah takut kalau suatu hal kita niatnya memang karena nikah itu kan ibadah. Jadi kalau menurut aku kalau kalian memang udah dapet jodohnya, udah dapet pasangan yang ngerasa pas ya nikah aja segera gitu. Ya dan nikah itu kan juga bukan karena paksaan orang lain gitu ya. Jadi bukan yang kayak nikah muda tuh karena dijodohin harus nikah gitu enggak gitu ya. Mau sama mau. Mau sama mau yang penting itu sih. Mau sama mau. Jadi bener-bener komitmennya nanti bisa dijalanin juga dengan sama-sama dengan kesadaran penuh gitu. Bahwa ya sama-sama mau menikah, sama-sama mau membina rumah tangga supaya lebih langgeng insya Allah, lebih berkah juga insya Allah. Betul. Nggak kerasa nih obrolan kita udah banyak banget ya. Dari soal jadi anak, jadi ibu, jadi kakak, jadi istri, pokoknya semuanya. Terima kasih banyak loh Loli, salam buat Atta dan Amina. Dan terima kasih juga buat yang udah nonton ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nonton semua program di Bun Lifetime yang pastinya nggak kalah seru. Terima kasih, bye bestie. Bye. Langsung aja kita ada girl band, tapi udah nggak girl band ya? Udah X girl band. Kita kedatangan Feby Rastanti dan juga Ivy Alisa. Terima kasih loh udah datang di sini. Today edition adalah Girls Perspective khususnya on love and broken heart. Ya kalau lo nggak mau dipertanyakan kemapanan ya carinya yang lebih muda gitu kan. Beberapa perempuan emang ada jiwa-jiwa volunteer kayak berubah kamu sayang kayak kamu pasti bisa berubah sama aku gitu kayak. Di mana-mana sekarang tuh lagi hits banget yang namanya comeback reunian. Nggak di luar negeri, nggak di dalam negeri, semuanya lagi reunian lagi semuanya temanya ya kan. Kalian nggak ada rencana atau mungkin mau bikin project bareng gitu? Perih
dan buat hatiku sakit lagi karena pergi dan tak kembali, meninggalkan sejuta kerinduan yang masih terpendam.